Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, seseorang tidak akan mencapai hakikat iman sebelum dia memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu menunaikan amalan wajib dengan disempurnakan amalan sunnah. Yang kedua, memakan makanan halal dengan sifat wara. Yang ketiga, menjauhi larangan Allah secara lahir dan batin. Dan yang terakhir yaitu bersabar dalam hal-hal tadi hingga maut menjemput. Pada keempat pernyataan tadi, mungkin banyak di antara teman-teman yang belum tahu apa itu waro. Waro diambil dari huruf wawu, ro, ngain, yang berarti menahan, mengepal. Waro menurut bahasa artinya menjaga kesucian, menahan diri dari yang tidak pantas. Sedangkan waro menurut istilah yaitu meninggalkan yang meragukan, menentang yang membuat tercela, mengambil yang lebih terpercaya, dan mengarahkan diri agar lebih berhati-hati. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia berkata, adapun waro adalah menahan diri dari perkara yang terkadang bisa memudaratkan, termasuk di dalam perkara ini adalah perkara-perkara yang diharamkan dan yang syubhat, sebab bisa berdampak negatif. Dan orang yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Sedangkan orang yang terjebak ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh pada perkara yang diharamkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas, dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang masih samar, yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Sama seperti pengembala yang mengembala di sekitar perbatasan yang hampir saja memasuki ladang orang lain. Dan ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki batas-batas, dan batas-batasan Allah adalah perkara yang diharamkannya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa waro adalah menahan diri atau menjauhi perkara-perkara yang haram dan perkara yang syubhat, yaitu segala sesuatu yang hukumnya belum jelas dan belum jelas pula hakikatnya. Perkara yang belum jelas apakah dia halal atau haram, atau perkara-perkara yang lebih baik ditinggalkan. Sikap wara memiliki jangkauan yang cukup luas, yaitu meliputi pandangan, pendengaran, lisan, perut, jual beli, dan yang lain-lain. Banyak orang yang terjebak ke dalam perkara-perkara yang diharamkan dan syubhat karena meremehkan 3 perkara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam bersikap waro. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya dari Anas bahwa Nabi Muhammad pernah pergi ke keluarganya. Lalu dia mendapati ada buah yang terbuang di atas ranjangnya. Maka beliau pun mengambilnya untuk memakannya. Namun beliau khawatir kalau buah itu berasal dari buah yang disedekahkan. Maka beliau pun membuangnya, sebab sedekah diharamkan bagi diri beliau dan keluarganya. Sikap wara Nabi Muhammad SAW ini pun diikuti oleh para sahabatnya. Misalnya yaitu yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar memiliki seorang pembantu yang selalu memberinya makanan dari pajak. Dan pada suatu hari pembantunya datang memberinya makanan dan Abu Bakar pun memakannya. Lalu pembantunya berkata kepadanya, tahukah Anda apakah ini? Maka Abu Bakar bertanya, dari mana asal makanan ini? Pembantunya berkata, aku di masa jahiliyah telah meramal seseorang, padahal diriku bukan beramal yang baik. Hanya saja aku telah menipunya. Lalu dia memberikan upah bagiku dengan makanan ini. Dan makanan yang kamu makan ini adalah bagian darinya.
Maka Abu Bakar pun memasukkan tangannya ke dalam mulutnya hingga dia memuntahkan apa-apa yang ada di dalam perutnya. Yang kedua yaitu sikap wara Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dia pernah meninggalkan makan daging kambing selama 7 tahun ketika seekor kambing milik Baitul Mal di Kufah hilang. Kemudian beliau menanyakan berapa waktu paling lama kambing bisa bertahan hidup oleh penjual kambing. Kemudian dikatakan kepadanya 7 tahun. Maka beliau meninggalkan makan daging kambing selama 7 tahun karena untuk berhati-hati lantaran ada kemungkinan kambing haram itu masih hidup, sehingga bisa jadi kebetulan dia memakan sebagian dari kambing tersebut, yang berarti akan menzalimi hatinya. Meskipun sebenarnya tidak berdosa karena dia tidak mengetahui. Dalam berdagang, Imam Abu Hanifah juga selalu menerapkan sikap wara. Suatu hari, Hafs bin Abdirrahman pernah bekerja sama dengan Abu Hanifah. Dia menjaga barang-barang dagangan milik Abu Hanifah. Sebelumnya, Abu Hanifah telah berpesan dan menunjukkan adanya barang-barang dagangan yang cacat. Beliau ingin agar saat dijual, Hafsah menjelaskan cacat barang itu pada calon pembeli. Namun, Hafsah lupa. Dia menjual barang yang ada cacatnya tanpa sempat menjelaskan terlebih dahulu cacat tersebut. Ia juga lupa siapa yang memberi barang itu. Akhirnya, Abu Hanifah bersedekah sebanyak nominal harga barang yang ada pada beliau seluruhnya. Sikap Imam Abu Hanifah ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Nabi SAW pernah bersabda, penjual dan pembeli memiliki pilihan selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan aib atau cacat barang, niscaya akan diberkahi pada jual beli keduanya itu. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikannya, maka akan dihapuslah keberkahan jual beli keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam pemerintahan, Umar bin Abdul Aziz juga menunjukkan sikap waranya, yaitu berupa keengganan beliau menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, meskipun hanya sekedar mencium bau aroma minyak wangi. Hal itu pernah ditanyakan oleh pembantunya, "Wahai Khalifah, bukankah itu hanya sekedar bau aroma saja, tidak lebih?" Beliau pun menjawab, "Bukankah minyak wangi itu diambil manfaatnya karena bau aromanya?" Contoh perkara syubhat atau perkara yang samar tampak pada hukum tentang daging ayam yang diimpor dari luar negeri. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa daging itu halal, sebab termasuk dalam kategori makanan ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. Namun sudah jelas terbukti bahwa banyak daging ayam impor disembelih dengan menggunakan strum listrik atau cara lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka perkara ini termasuk perkara yang samar dari sisi keadaan, sehingga orang yang warok seharusnya meninggalkannya. Adapun manfaat bersikap warok adalah sebagai berikut. 1. Terhindar dari azab Allah, pikiran menjadi tenang dan menjadi tentram. Yang kedua, menahan diri dari hal yang dilarang. Yang ketiga, tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah mencintai orang-orang yang warok. Yang kelima, membuat doa dikabulkan karena manusia jika mensucikan makanan, minuman, dan bersikap warok, lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, maka doanya akan segera dikabulkan. Yang keenam, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambahnya kebaikan. Yang ketujuh, terdapat perbedaan tingkatan manusia di dalam surga sesuai dengan perbedaan tingkatan warok mereka. Dan yang terakhir, pesan untuk teman-teman semua, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Dia akan memberikan ganti bagimu dengan yang lebih baik darinya. Demikian tadi penjelasan tentang sikap wara. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri dengan bersikap wara. Dan semoga kita juga bisa selalu berhati-hati dalam setiap perkataan dan juga tindakan yang kita lakukan, karena setiap tindakan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat nanti.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.